kalau misalkan mau buka nih bisnis gym, itu perlu nggak sih dari kitanya orang biasa punya sertifikasi gym dulu, maksudnya kepelatihan atau gimana gitu? Atau orang biasa juga bisa bikin? Halo guys, balik lagi di Posesif, podcast seru dan edukatif. Hari ini Posesif kedatangan tamu yang spesial bersama dengan Pak Kamia. Halo Pak. Pak formal banget. Apa enaknya dipanggil? Mas aja. Coach apa? Bebas ya, coach ya. Coach. Oke. Ini kedatangan Coach Kamia. Nah, Coach Kamia ini seorang owner gym ya? Iya. Bagian di Salah satu owner. Oke. Saya mau membahas nih gimana sih sejarah 144 Prime ini. Di mana? 144 atau? Iya, 144 Prime Studio kita. 144 Prime Studio. Iya. Nggak ada bahasa Inggris apapun gitu. Nggak ada. Studio bahasa. Iya. Maksudnya 144-nya gitu biasa orang sebut apa gitu. Oh, enggak. Nggak ada. Mungkin ada sejarahnya gitu, Coach. Sejarah berdirinya? Ya, sejarah berdirinya. Dari mana asal-usulnya gitu. Oke, jadi dulu tuh pas itu 2018 atau 2019 gitu ya. Gue ngelatih ada studio di Purindah namanya Storm Club. Situ pas itu gue ngelatih kelas boxing di sana. Terus gue promote kan ke semua teman-teman SD, teman-teman yang lokal di daerah sana. Salah satunya si partner saya sekarang, si Pak Tama itu. Akhirnya ikut latihan. Terus dia berapa bulan ikut latihan. Terus dia mention kalau dia baru beli ruko di sini. Terus bagian lantai atasnya itu kosong. Jadi daripada nggak diutilize, dia nawarin, ayo kita buka gym yuk bareng. Nah udah, akhirnya gue siapin konsep, proposalnya segala, and kita jalan di 2019. Oh gitu. Berarti yang di Puri itu udah nggak ngajar sana. Nggak ngajar. Sudah tutup sih. Oh gitu. Tapi Coach Kamia ini emang basicnya boxing ya? Atau iya, dari lu ngelatih boxing itu dari SMA. Sorry. Gue mulai latihan boxing dari SMA. Terus kuliah tuh mulai ngelatih. And then di lulus kuliah, gue kerja di bank dulu. Terus bosan. Terus akhirnya gue pergi ke Thailand untuk latihan di sana, belajar selama 3 bulan. Basicnya sih sebenarnya boxing sama Muay Thai sih. Oh gitu. Nah, pulang dari sana, gue mulai ngelatih freelance dan datang ke rumah orang ngelatih. Setelah mulai ngelatih di studio juga. And then sekarang ini gym sendiri. Tapi boxing itu apa beda sama MMA gitu? Tapi boxing juga masuk ke Muay Thai gitu ya? Oh beda dong. Kalau boxing kan boxing kita cuma pakai pukulan aja kan. Kayak Mike Tyson, Muhammad Ali. Kalau Muay Thai kita pakai sikut, lutut, tendangan juga. Tapi ada boxingnya juga si Muay Thai? Beda. Oh nggak ada? Sorry? Si Muay Thai? Kenapa? Ada boxingnya juga nggak? Boxing tetap ada. Oh berarti boxing masuk ke di Muay Thai itu? Iya, tapi dari basic stance, dari basic kuda-kudanya juga beda sih. Jadi ada unsur boxingnya, tapi nggak seluruhnya bisa dipakai di Muay Thai. Tapi kalau MMA? MMA kan campuran dari semuanya kan. Oh, campuran semuanya. Jadi kalau misalnya orang yang bisa dominannya di Muay Thai juga bisa menang di MMA. Tapi coach pernah ikut MMA? MMA ikut latihannya sama tanding nggak pernah. Pernahnya Muay Thai sama boxing aja. Muay Thai-nya aja. Oh gitu. Berarti di 144 Prime ini basicnya boxing gitu ya? Well sebenarnya bukan, ya bisa dibilang salah satu basic itu boxing di 144 Prime. Tapi dari konsep gymnya sendiri kita lebih ke arah training gym. Training gym. Tapi kalau misalkan gym biasa itu ada nggak? Kayak misalkan orang-orang datang ke gym kayak cuman main tricep, terus bench press gitu. Itu yang biasa orang-orang biasa tahu gym konvensional itu kayak Gold Gym, Fitness First, di mana orang beli membership terus datang latihan sendiri kan. Kalau mau latihan yang lebih terprogram mereka bisa ambil PT atau ikut kelas-kelas publiknya mereka. Tapi kalau di bedanya sama kita, kalau conventional gym mereka lebih ngejual fasilitas kan, alat yang lengkap lah, sauna dan lain-lain. Tapi kalau kita di satu Prime Studio, kita lebih fokus jual program latihannya. Jadi kita lebih fokus ke pelatihnya. Oh lebih fokus ke pelatihannya gitu ya. Tapi nih menurut Coach Kamia nih, mengolah bisnis gym itu susah apa gampang sih?
Kalau gym-gym konvensional bisa dibilang gampang sih karena kan kita lebih fokusnya ke jumlah membership kan sama tingkat penjualan PT atau private training. Tapi kalau di training gym kayak satu Prime Studio gini, kita nggak boleh sembarangan pilih pelatih. Sama karena program latihan itu dibuat oleh pelatihnya tersebut ya. Jadi kita nggak boleh bikin programnya asal-asalan. Semua itu harus berdasarkan science. Kenapa exercise ini setelah itu dilanjutin exercise itu? Kenapa waktu istirahatnya cuma boleh segini doang? Kenapa waktu exercise-nya harus sekian detik? Semua ada alasannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin program. Jadi itu sih salah satu tantangan dari mengelola jenis usaha seperti ini. Tapi coach sendiri ngajar di sini? Ngajar. Berarti udah ada basic kayak kepelatihannya gitu ya? Oh, udah. Jadi bisa setting tadi yang menit-menitnya, detik-detiknya. Nah, kayak gue bilang kan semua program latihannya based on science. Jadi gue expect semua pelatih sini tuh at least punya sertifikasi internasional lah. Mau itu dari NASM, ACE atau yang lainnya juga apa-apa. Yang penting mereka sudah punya basic tentang human body yang bagus. Dan program latihannya bisa lebih kenal. Soalnya kan kita gampang bikin orang capek. Tapi yang susah kan bikin program yang pas. Orang bisa ke push limitnya tapi gak berlebihan. Soalnya saat kita push mereka ke berlebihan, mental mereka turun, down. Mereka jadi trauma untuk ikut kelas kita lagi. Tapi nyari titik keseimbangan yang pas itu tuh yang susah. Dan itu emang butuh pengertian terhadap tubuh manusia lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya sih. Kadang juga kalau kan banyak PT-PT tuh yang saya pernah temuin kayak ayo ya kan semangat latihan semangat dipus bener-bener kayak orang udah mau mati gitu. Sampai bengek-bengek gitu tetap masih dipus gitu kan. Orang malah kadang kayaknya mau putus aja deh sama PT ini kan. Putus kontrak gitu kan. Malas banget ke gym gitu kan. Pasti ketemu PT ini pasti dipus lagi gitu. Kadang gitu sih. Ya itu salah satu apa yang dikatakan dilema atau kesalahan sindrom seorang sih. PT ya. Iya. Saya juga sebenarnya pernah sih coach. Sindrom kayak gitu tuh pernah banget. Jadi saya kayak datang ke gym, males ntar dikomenterin sama ini gitu kan. Terus saya maksudnya dipus gitu kan. Dia nggak tahu kadar capeknya saya gimana gitu. Iya. Jadi ada kayak trauma gitu loh. Bener. Seorang pelatih itu harusnya bisa ngebaca nih orang udah sampai limitnya atau belum. Kalau misalnya udah ngeliat mereka udah gak kuat nih, gerakannya formnya udah berantakan dan lain-lain, harus cepet-cepet di-adjust gerakan atau bebannya supaya mereka juga termotivasi kan. Soalnya di saat lo ngelesain sesuatu workout yang berat tapi lo bisa nyelesain, tapi ngerasa puas kan? Puas. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa, akhirnya lo kesel. Iya. Justru kayak pengen ngulang tapi udah gak ada tenaga gitu. Iya. Makanya kita bisa bikin program yang challenging yet achievable. Tapi di bisnis gym ini, kalau mau buka nih bisnis gym, itu perlu nggak sih dari kitanya orang biasa punya sertifikasi gym dulu, maksudnya kepelatihan atau gimana gitu? Atau orang biasa juga bisa bikin bisnis gym gitu? Kita bisa sih nggak punya sertifikasi dulu, asalkan kita sudah punya senior yang bisa bimbing kita dulu. Karena kalau misalnya kita dari nol langsung ikut kelas sertifikasi kayak gitu, biasanya kita nggak nangkap apa-apa, kita bingung apa yang dibicarain. Jadi anggap aja kayak internship atau apprenticeship. Kayak orang welder atau tukang las kan pasti mereka di bawah mentornya siapa dulu, baru mereka bisa nguasain kan. Iya sih. Kadang kalau misalkan orang biasa kadang bingung gitu kalau disuruh belajar dadakan gitu kan. Pasti gak ada yang masuk juga kawan. Benar. Tapi ini coach, target marketnya si 144 Prime tuh untuk siapa sebenarnya? Kalau kita ngomongin geografis ya, semua gym tuh pasti ngambilnya dari orang lokal kan. Orang yang di sekitar gym. Soalnya kan orang pasti malas nyetir 1 jam cuma buat latihan sejam, spike lagi sejam, ya kan? Jadi pasti target kita yang lokal dulu. Tapi untuk demografinya, kelas-kelas kita bisa tergolong
berat dibanding kelas-kelas yang ada di gym konvensional. Jadi ini lebih training kita lebih appealing untuk orang-orang yang masih muda. Tapi nggak nutup kemungkinan juga, dan emang ada beberapa member kita yang udah di atas 40 tahun juga suka. Jadi itu mereka tuh yang gini deh. Kalau misalnya lu gym di gym konvensional, lu datang latihan sendiri tanpa ada yang bimbing. Lu bingung mau latihan apa? Kalau yang baru mungkin bingung baru kan. Mereka harus searching program sendiri lah. Mereka harus nge-push diri sendiri mereka. Akhirnya mereka apa? Mereka cuma membership 3 bulan satu berhenti. Gak pernah datang sebulan sekali doang. Mereka jadi ngerasa gak puas kan. Nah di satu Prime Studio ini kita pengen orang gak usah mikirin masalah itu. Orang datang, dia udah tahu harus latihan apa, programnya kayak apa, mereka tinggal jalanin. Jadi konsep paling gampangnya PT borongan. Enaknya itu dibimbing sih. Diperhatiin lah istilahnya. Dan kelas kita juga ada dibedakan berdasarkan fitness goal masing-masing kan, atau fokusnya masing-masing. Ada kelas strength, kalau mau main muscle kita bisa main di kelas strength. Kalau pengen ningkatin kardionya bisa di kelas cardio bootcamp dan lain-lain. Jadi mereka tinggal pilih aja kelas yang mereka mau di mana. Tapi kebanyakan di sini kelasnya kayak cardio gitu ya. Ya juga sih, kita ada main beban juga. Beban, core, stabilization dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kayak orang yang mau bulking gitu, biasanya itu dikasihnya latihan apa tuh posisinya? Itu biasanya dikasih kelasnya main strength itu. Dia harus main beban berat, hypertrophy, progressive overload tiap minggunya. Berarti kalau beban berat kayak deadlift gitu ya? Even gerakan simpel-simpel kayak bicep curl juga bisa berat, asalkan kita naikin bebannya terus kan. Yang penting kan ada adaptasi terhadap beban baru terus. Progres setiap minggunya gimana. Tapi dicampurin gak sih calisthenics juga? Unsur calisthenics pasti setiap kelas pasti ada. Bisa itu untuk warming up atau emang gerakan exercise utamanya juga bisa. Tergantung dari muscle group yang mau kita tuju. Kayak TRX gitu ya? Beda. Kalau TRX itu kan kita main, bukannya itu beban sendiri? Beban sendiri tapi dibantu oleh tali. Iya, tali. Suspension kan. Nah, itu biasa. Tapi dengan kita pakai tali itu kita lebih nge-challenge core kita sama stabilization muscle. Jadi itu tuh biasanya untuk mereka yang baru pertama kali latihan sama yang punya cedera di spine. Karena gak ada compression spine di dalam gerakan TRX. Tapi dari dulu saya gak pernah bisa tuh mas main TRX. Calisthenics? Iya, gak mau TRX. Yang pakai tali itu? Yang pakai tali itu gak pernah bisa, gak seimbang. Iya, biasanya cowok-cowok emang agak susah tuh untuk kelas TRX karena mereka core stabilization biasanya emang lebih lemah. Mereka cowok-cowok kan biasanya latihannya apa? Yang ada di cermin kan? Chest, shoulder. Biar kalau pakai baju latihannya besar. Bidang gitu kan. Tapi untuk masalah pinggang, lower back, itu akhirnya jarang kelatih. Jarang. Iya. Kalau nggak kayak kelas teknik ya push up, pull up gitu. Kalau nggak satu ban. Dulu sih saya pernah ikut komunitas kalis teknik ya mas. Jadi kayak angkat kaki sendiri buat bicep. Yang kaki diangkat itu kayak bicep gitu kan. Terus ada bar gitu, itu buat kayak semi pull up. Jadi orang yang belum bisa pull up, terus dipakai bar itu cuman pull up gitu doang. Buat buat backend ya. Bagus, lumayan sih. Lumayan menguras tenaga dibanding nge-gym. Kalau nge-gym kayak masih ada istirahat dulu lah, leha-leha gitu kan. Ntar angkatnya 15 aja lah, gak usah lebihin gitu kan. Bedanya apa? Kan di calisthenics lo ada yang nge-push kan? Iya. Kan komunitas gitu kan. Ngeliat orang lain ngelakuin gerakannya, gue pada gak berhenti, akhirnya kita kepacu juga. Iya, itu salah satu enaknya ikut grup kelas ya, grup training. Bener sih. Tapi kan kalau nge-gym sendiri ya udah terserah. Mau jam berapa, mau istirahatnya berapa menit. Kadang suka telepon dulu istirahatnya. Exercise kan. Berapa lama, kebanyakan main handphone ya. Iya. Ngobrolnya belum, minumnya belum. Bener. Oke, coach, mau lanjut nih. Tips membangun bisnis gym mungkin kalau untuk pemula-pemula atau yang investor mau bikin bisnis gym gitu, mungkin ada tips-tipsnya. Tips membangun gym ya. Kita ngomongin gym konvensional atau training gym? Training gym kayak Prime kan? Iya dong, harus dong. Iya. Jangan asal pilih trainer deh.
Iya, karena kan training gym kayak semua training gym pasti kontak terhadap customer-nya atau membernya kan lebih tinggi dibandingkan final gym. Kalau misalnya orang udah gak nyaman sama trainernya, dia pasti gak bakal balik lagi. Karena ini yang tiap hari ketemu pasti dia terus. Jadi untuk masalah pelatihnya ya itu gak boleh sembarangan. Make sure juga mereka juga punya basic first aid juga. Jadi kalau misalnya ada yang cedera, kita tahu cara treatnya gimana. Sama kalau bisa sih lo harus ikut turun juga sih ke lapangan. Gitu. Supaya bisa ngerasain. Iya. Dari ngelatihnya banyak. Kayak tadi gue bilang kan kita banyak komunikasi sama orang kan. Banyak relationship sama orang. Jadi make sure lo ngelatihnya dari hati lah. Karena orang pasti bisa ngerasain. Iya sih. Dia orang terus ngelatih atau coba pengen nginjar duitnya doang. Iya. Dia cinta gak sama kerjaan itu. Atau cuman kayak yaudahlah. Mungkin ada maksud lain gitu kan. Dari iya atau ya lebih parah ya ngerjainnya cuma setengah hati doang. Iya. Dia cuma nyuruh udah selesai, nggak ngeliatin, nggak dibenerin, nggak di apa. Iya sih. Berarti tipsnya ada 2 ya coach ya. Yang pertama jangan salah pilih pelatih. Yang kedua sama turun langsung ke lapangan. Itu untuk dari aspek trainingnya, tapi untuk dari aspek service industri sebenarnya sama sih kayak semua service industri. Kita harus bisa bayangin diri kita dari sudut pandang member kita. Nah itu biasanya gue suka ngelakuin itu di sini juga. Gue suka bayangin mereka dari parkir. Enak gak parkirannya? Luas gak? Jalannya jauh gak masuk? Oke, mereka udah parkir, mereka masuk ke pintu depan. Tampilannya gimana? Informasi jelas gak? Apakah ini orang datang, langsung tahu, ya ini gymnya nih. Terus kotor gak daerah situ? Sering disapu nggak bawahnya? Iya. Itu kadang hal-hal kecil kayak itu tuh penting loh. Iya, untuk bisa dapat atmosfernya itu enak atau enggak. Mereka masuk, oke, experience-nya gimana? Jalur apa yang mereka harus lewatin untuk masuk ke gym kita, bersih atau enggak, rapi atau enggak, itu juga harus diperhatiin. Pas mereka datang front desk, gimana pengalamannya? Langsung disapa nggak? Wangi nggak? Kotor gak, terang gak? Iya. Hal kecil. Pokoknya untuk semua service industry kita harus emang attention to detail sih. Mungkin tempat duduknya nyaman atau enggak, front desk-nya ramah atau enggak, pertanyaan-pertanyaan mereka terjawabnya jelas atau enggak. Itu semua sih harus diperhatiin. Dari sampai mereka latihan sampai mereka pulang, itu semua harus kita awasin terus prosesnya. Tapi ngaruh sih, memang ke mood. Ya kan? Makanya mereka, karena kan tiap orang kan kalau latihan kan pasti mereka kan ngabisin waktu sejam hampir tiap hari kan. Jadi gue mau tuh mereka di gym kan juga ngerasa nyaman sebagai rumah kedua mereka. Jadi mereka harus ngerasa welcome, nyaman, bersih, dan tepat waktu itu paling penting sih. Mereka udah nyisihin waktu sejam di sini, ya kita juga nggak boleh seenaknya sama waktu yang udah mereka luangin. Mulai jam 10 harus jam 10. Oke. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan coach. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama semua pemirsa posesif. Bagaimana tips untuk hidup sehat dan bugar gitu? Oke. So simple sih. Tiga pilar dalam kesehatan tuh rest, training, sama nutrition. 3 itu ada yang pincang, udah pasti nggak sehat. Mungkin ada yang jangan begadang. Iya. Makan jangan berlebihan, potong sugar kalau bisa, minum minuman manis, dan lain kopi-kopi. Kopi itu gila, sugarnya gede banget. Sama latihan, dan latihan itu sebenarnya nggak usah terlalu berat. Kalau cuma untuk maintain hidup sehat doang ya. Cukup aja jalan kaki 20 menit itu pagi hari sebelum berangkat kantor. Itu enak. Yang penting jantung kita sama paru-paru kita kelatih. That's it. Tapi kayak banyak yang bingung nih untuk masalah diet. Jadi tuh sebenarnya kemarin sempat cari sih, banyak banget tuh di TikTok tuh yang ngomongin tentang kayak defisit kalori itu. Iya. Terus sebenarnya apa sih yang kita bakar
selama kita nge-gym atau selama kita lari. Dan saya tuh baru tahu kayak yang dibakar tuh ternyata kalori, bukannya lemak, bukannya air, bukannya apa kalori. gitu. Bener. Jadi orang-orang tuh mikirnya selama ini ternyata yang dibakar kalori bukannya lemak gitu. Orang kan mikirnya lemak jogging lemaknya kebakar gitu. Gue buat simpel aja ya. Kalau lu menurunin berat badan tanpa olahraga, itu caranya diet, defisit kalori. Tapi kalau mau, ini ngomongin turun berat badan ya. Tapi kalau olahraga sama diet, timbangan nggak bisa jadi tolak ukur. Nah itu kesalahan sih sebenarnya coach. Karena kan orang-orang patokannya timbangan. Iya, salah tuh. Berat badan lu sekarang berapa? Kok nggak turun-turun? Lu udah diet gimana pun olahraga gimana pun kok nggak turun-turun gitu kan? Makanya harus dicek tuh sebenarnya body compositionnya kan. Dia olahraga aja ngebangun muscle kan berat. Kayak secuil muscle tuh udah hampir sama kayak sekepal lemak. Begitu. Iya, jadi kalau misalnya dia berat badan nggak turun, cek body compositionnya, fatnya turun nggak? Kalau fatnya turun berarti muscle dia emang nambah. Dia beratnya karena berat di muscle-nya, bukan di lemaknya. Jadi gitu. Kalau misalnya lo olahraga, timbangan jangan dijadiin tolak ukur. Tapi kalau lo nggak olahraga, pengen turunin berat badan, ya itu bisa jadi gitu. Cukup diet juga pasti turun berat badan. Yang penting defisit kalori itu. Nah itu banyak yang salah paham sebenarnya sih. Iya. Sama kalau bisa sih cari diet yang sustainable. Maksudnya cari diet yang lu bisa nikmatin juga. Kalau defisit kalori, makanannya juga bagus, makronutriennya kepenuhin, fiber juga kepenuhin. Selama lu enjoy, itu pasti bakal lebih tahan lama dibanding lu ikut program-program diet yang kayak 3 bulan lu ikut catering mereka. Ya oke, lu bakal turun. Terus setelah itu apa? Kalau bakal balik lagi ya. Karena apa yang nggak berubah, habitnya nggak berubah. Selama lu habit berubah, pasti bakal jadi konsisten. Karena konsistensi dibentuk oleh kebiasaan. Tapi gue lagi nyobain ini sih coach, kayak apa? Lebih ke kurangin nasi. Itu jadi juga bagus. Proteinnya dibanyakin. Iya. Karena kan gue kalau misalkan nge-gym nih, gue suka banget main bulking kan. Jadi gue hajarin yang berat-berat tuh. Gue kayaknya kalau misalkan nge-gym nih, angkat yang ringan-ringan kayak gatel gitu di tangan. Nasi putih sebenarnya agak bahaya sih kan. Nasi putih itu agak bahaya. Iya. Cuma kan kalau malu makan jam makan siang makan nasi banyak terus itu ngantuk. Iya. Insulinnya lu naik, blood sugarnya naik, jadi ngantuk. Itu insulin spike tuh namanya. Dikurangin sih nasi putih. Lebih banyak ke proteinnya, lauknya sih. Iya. Sama sayur. Kita orang Indonesia nggak usah terlalu ekstrim sampai ngilangin nasi lah. Yang penting kurangin aja. Kurangin aja dulu. Iya. Sekali masih bolong-bolong ada nasinya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Yang penting nyamperin. Semua yang bersahaja itu nggak apa-apa. Iya. Yang berlebihan juga nggak bagus. Iya. Bener. Oke coach, mungkin dari penghujung podcastnya gitu kan. Oke. Mungkin coach mau menyampaikan sesuatu promo atau kayak sosial medianya 144 Prime gitu. Boleh sampaikan coach. Kalau mau konsultasi tentang itu message saya kita di Instagram 144 Prime. Itu pasti bakal happy kok untuk balasnya. Mungkin ada promo kok. Ada promo? Belum ada promo. Oke. Mungkin langsung aja follow Instagramnya 144 Prime untuk konsultasi mengenai kesehatan atau tentang training di gym 144 Prime, DM aja. Oh gini deh, gue kasih kalau yang penonton ini bilang datangnya dari video Seto, gue kasih free trial sekali sekelas. Iya, kalau yang nonton, kalau yang DM 144 Prime dapat infonya dari mana? Dari videonya Seto Konsultan, itu dapat free trial 1 kali. Yoi. Mantap sekali, mantap. Oke, thank you coach udah mau datang di podcast. Ini thank you juga udah diundang. Ya, thank you banget nih. Saya jadi dapat insight baru kan tentang hidup sehat, mungkin tentang defisit kalori, tentang masalah bisnis gym gitu kan. Mungkin untuk teman-teman yang mau request tema boleh tulis di kolom komentar.
Oke, jangan lupa follow Seto Consultant, like, comment, dan subscribe YouTube-nya Seto Consultant. Oke, see you di next video. Bye bye. Oke.